Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CSD, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CSD mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CSD Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CSD Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CSD Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Ucapan syukur keluar dari hati kami ya Tuhan. Apapun kondisi keadaan di sekeliling kami tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kami.
Kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami sadar Engkau adalah Immanuel kami. Sehingga kami mau berkata, kalau Engkau Immanuel, Engkau gembala kami, maka takkan kekurangan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ada. Jika hari ini ada semua karena anugerah-Mu, kami mau memuji, menyembah, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mengucapkan syukur di hadapan-Mu, dan kami percaya hari ini adalah hari kemenangan atas kami ya Tuhan. Engkau yang membawa setiap kami akan semakin naik level ya Bapa. Bahkan membuat setiap kami semakin dewasa dan semakin dewasa rohani di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengundang Roh Kudus terus hadir bersama dengan kami. Roh Kudus curahkan roh pengertian atas kami. Jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, hamba berdoa beri kami roh pengertian. Beri kami juga roh yang lemah lembut untuk kami terima firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas ya Roh Kudus, tapi Engkau yang tak terbatas, beracaralah di tempat ini. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai tempat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Shalom semua saudara. Katakan kanan kiri, shalom. Katakan kanan kiri, engkau istimewa. Katakan kanan kiri, engkau hebat luar biasa. Ayo sekarang saya rindu saudara berdiri. Cari kawan at least 2-3 orang. Katakan dan bisikkan buat dia, engkau itu sangat berharga. Ayo berdiri, berdiri, berdiri. Yes. Katakan engkau ini sangat berharga. You are very precious in the God's eyes. You are the beloved. Haleluya. Engkau sangat berharga. Haleluya. Tuhan baik. Amin saudara. Silakan duduk saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya akan membawa firman Tuhan, terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk semua doa, dukungan, ya, untuk semua dana, untuk semua apa yang saudara izinkan, bahkan saudara kerjakan, khususnya dalam beberapa minggu yang lalu. Saya baru kembali dari Indonesia, mengunjungi, awalnya berencana untuk merawat ibu saya di hospital. Tetapi Tuhan membuat semua indah sampai Tuhan mengizinkan saya melihat ibu saya menutup mata terakhir kalinya dan kembali ke rumah Bapa di sorga. Tuhan baik saudara. Apa yang saya mau saksikan ya sebelum saya membawa firman Tuhan hari ini, saya sangat bersyukur. Apa yang saya syukuri satu hal, Tuhan izinkan saya diberi kesempatan. Sekalipun saya jauh ya, saya cukup lama merantau sampai berkeluarga, tetapi Tuhan izinkan di detik terakhir saya bisa melihat ibu saya menghembuskan nafas. Dan itu momen yang bagi saya sangat spesial saudara. Jadi satu hal saya bersyukur bahwa saya sudah di dalam Tuhan ketika saya melihat detik-detik ibu saya melepaskan nafasnya. Satu hal yang saya belajar dan merema betul bahwa benar kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Alkitab berkata roh kembali kepada Allah, tubuh kembali kepada debu, dan jiwa akan apa saudara? Akan dibawa kepada sebuah pengadilan. Jadi betapa berharganya jiwa. Dan hari itu merema kuat di hati saya. Dan sampai hari ini saya sangat tergerak. Kalau Tuhan izinkan ya saudara, 2 bulan ini kita akan belajar membangun manusia roh. Ada amin? Amin. Saya mau berkata bahwa kekristenan sekali lagi bukan hanya sekedar agama. Katakan kanan kiri, kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan bukan hanya sekedar image.
Kekristenan bukan hanya sekedar apa yang diisi, tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Kekristenan itu adalah hubungan, bahkan sebuah hubungan dengan Sang Allah yang hidup, yang manusia mungkin ada banyak tidak kenal, tetapi kenal tidak kenal, Allah kita itu real, saudara. Katakan kanan kiri, Allahmu itu nyata. Begitu nyatanya Allah kita, sehingga saya percaya di antara saudara pernah mengalami, kenapa aku dapat mujizat, kenapa aku sakit disembuhkan, kenapa aku mengalami terobosan. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu nyata, saudara. Ada amin? Sekalipun sekali lagi kita melihat mungkin sepertinya tidak jelas, ya. Sebab apa? Allah itu roh. Oleh karena itu, izinkan saya hari ini dalam beberapa minggu-minggu ke depan, saya rindu saudara, mari tangkap firman Tuhan. Mari kita ubah sesuatu yang patut kita ubah. Ada amin? Ada sesuatu yang kita lepas, mari kita lepas. Yang patut kita lepas, kita lepas. Yang patut kita tambahkan, mari kita tambahkan. Supaya apa? Karena sebuah kekristenan juga merupakan sebuah perjalanan iman. Sebagaimana ibu saya sudah di awan-awan, tapi kita yang hidup. Saya share kepada bapak dan abang saya, kita yang hidup. Kita yang kalau masih dikasih nafas, kita harus hari ini betul-betul ekstra mempersiapkan hidup kita. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ada amin? Ada mengantuk? Haleluya. Ada amin, amin? Cakap dulu amin, semangat. 1, 2, 3, amin. Katakan kanan kiri, you must prepare yourself. Engkau harus siapkan dirimu. Mari buka Alkitab saudara. Anda yang bersiap siaga pasti bawa Alkitab kalau pergi ibadah. Ada amin? Yohanes 4 ayat yang ke-24. Ya, sekalipun saya sediakan di slide ya. Saya harap saudara yang tahu hidup kita adalah dalam semua momen siap siaga, pasti kita bawa senjata. Karena Alkitab itu pedang ya. Yohanes 4 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saat sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, sekali lagi bahwa Tuhan sedang rindu mencari penyembah. Haleluya. Ada banyak orang pandai menyanyi, belum tentu dia seorang penyembah. Mungkin Anda suaranya tidak oke, mungkin Anda tidak menonjol, tetapi kalau engkau punya hati penyembah, maka Tuhan pun matanya bisa melirik dalam hidupmu. Ada amin? Yang sepakat katakan amin. Karena sebuah penyembahan itu harus keluar dari dalam. Penyembahan itu bukan hanya sekedar lip service dari mulut, tapi penyembahan harus keluar dari dalam hidupmu. Dan sekali lagi jangan lupa bahwa hidup kita bersama dengan Tuhan itu sebetulnya seperti sebuah perjalanan, ya saudara. Ada yang Tuhan memberi perjalanannya pendek, tapi ada Tuhan yang kasih perjalanan dalam hidup ini panjang. Tetapi yang sangat penting adalah persoalannya bagaimana Anda dan saya kita mengakhiri sebuah perjalanan dalam hidup ini. Sebab apa? Sebab sangat jelas Alkitab berkata perjalanan kita makin tahun, makin zaman demi zaman berubah, perjalanan kita semakin sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata apa saudara? Kita baca 2-3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang... Saya mau bertanya, saudara ayo jawab secara ini ya, responsif. Di antara saudara, apakah Anda sadar bahwa kita hidup pada zaman yang terakhir? Atau masih jauh, pastor? Siapa yang di antara saudara sadar bahwa kita saat ini hidup di zaman terakhir? Boleh angkat tangan?
Yang sadar saja ya. Oke. Siapa di antara saudara yang Anda mengira dan Anda masih sadar, Anda masih percaya hidup ini tuh panjang loh, Pastor? Tak ada juga, jadi tak akan tangan macam mana ya. Alright, saudara, marilah kita buat sebuah kesepakatan ya. Oke, salam kanan kiri. Hidup Anda dan saya itu sebetulnya sudah masuk di zaman yang terakhir. Haleluya. Ya, sepakat, katakan. Nah, sekarang lirik jiran kanan kirimu, katakan, kamu sadar tak? Perlu sedikit tekanan dulu ya. Kamu sadar tak? Kalau orang Indonesia cakap, kamu sadar enggak? Gitu ya, haleluya. Sebab apa saudara? Kalau kita sadar, setiap orang percaya yang sadar, dia akan sangat dipengaruhi dengan konsep pikiran. Dan setiap orang yang sadar bahwa kita hidup hari-hari ini itu di zaman yang terakhir, pasti hidupnya itu sangat berbeza. Amin. Ada amin? Ada orang yang seandainya student, dia menghadapi exam, dia tahu besok exam, ya, dengan student yang besok itu dia tidak tahu exam, pasti beza tak? Betul? Kalau seorang student atau murid yang dia tahu besok exam, biasanya apa yang patut dikerjakan? Belajar, Pastor. Ya, berdoa sungguh-sungguh, bangun pagi, kerjakan semua praktis ya atau exercise book, semua buku latihan, belajar. Tapi kalau orang yang dia esok tidak tahu dia exam, apa yang dikerjakan? Hari masih panjang, Pastor. Pergi sinema kita, Pastor. Ya, pulang sinema apa saudara? Main games lah dulu. Penat lah ya. Apalagi? Ya, santai-santai ya. Orang cakap apa lepak-lepak ya. Minum kopi lama-lama sampai pukul 12. Masih sangat awal lah ini hari. Baru jam 3 pulang, and then jam 4 baru tidur ya. Orang lain bangun dia tidur. Jadi itulah tanda orang yang apa? Dia tidak tahu yang besok exam. Tapi Anda dan saya tidak seperti itu. Ada amin? Katakan haleluya. Kalau kita tahu bahwa kedatangan Yesus sangat amat dekat. Dan dikatakan jelas di sini, kehidupan hari terakhir masuk di dalam sebuah masa sangat sukar. Katakan sangat sukar. Pasti kita akan mempersiapkan diri kita. Nah, perkara yang penting bagaimana kita mempersiapkan diri kita, yaitu saudara, mari bangun manusia rohmu. Katakan bangun manusia rohmu. Karena kekristenan itu bukan apa yang di luar masuk ke dalam, tetapi ingat, dari dalam keluar. Kekristenan, ingat saudara, kalau orang berkata ayo memuji Tuhan, contohnya worship leader ya, saudara angkat tangan gitu ya. Kalau di dalam ini belum beres, macam mana angkat tangan? Betul nggak? Saudara akan cakap, iyalah worship leader memang nggak ada hutang, saya ada hutang, macam mana saya angkat tangan? Akan banyak saja jawaban, betul nggak? Iyalah worship leader senang lah, pakai baju cantik-cantik. Tengok saya ke gereja baju saya tak cantik. Itu banyak saja saudara saya mau berkata. Kenapa? Karena di dalam belum beres. Oleh karena itu betapa pentingnya hari-hari ini kita membangun manusia roh. Manusia roh itu ada di mana? Di dalam atau di luar? Di dalaman. Karena perhatikan saudara, kalau di dalaman kita beres, pasti yang keluar itu beres. Katakan amin. Katakan kanan kiri. Ayo bagi dulu perkataan ini. Kalau di dalammu beres nih ya, yang keluar pasti beres. If inside of you is settled, then I believe will come out something is nice and sweet ya. Sesuatu yang ajaib, yang manis di dalaman kita itu sangat penting. Nah, dengan cepat, bagaimana sih? Bagaimana kita membangun manusia roh? Hari ini saya memberikan satu kunci. Saya harap beberapa minggu ke depan saudara pegang beberapa kunci-kunci. Kunci yang pertama, dan bagi saya waktu saya merenung ini sangat penting, sangat penting. Karena ini mempengaruhi jiwa manusia. Yaitu apa? Ayo klik.
Mari sama-sama katakan, jaga hati. Saudara macam saya dulu cakap. Ayo semua berdiri dulu. Ayo exercise. Jangan tertidur. Ekornya sedap-sedap ya. Jadi, oke, saudara pakai tanganmu kuat-kuat ya. Cakap dengan iman. 2, 3, jaga hati. 1, 2, 3, jaga hati. Sekarang dari kawan dua kanan kiri, katakan jaga hati. Jaga hatimu ya. Kalau engkau duduk dengan suami istri, cakap jaga hatimu ya sayang. Ya. Kalau engkau duduk dengan anakmu, katakan jaga hatimu. Ya. Kalau engkau duduk dengan kawanmu, tak payah dibuat apa-apa, cakap saja jaga hati ya, Bah. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya katakan, jagalah hatimu. Di sini dikatakan jelas, dengan segala kewaspadaan. Itu berarti betapa hati sangat rentang, very fragile. Betul saudara? Yes. Anda tengok musuh saudara di tahun-tahun yang lalu tiba-tiba menjadi cantik, hatimu pasti jangan-jangan, iya kan? Cepat sekali hati ini berespon. Ya, saudara, saya mau berkata, setiap kita termasuk saya harus jaga hati. Orang dia bisa lemah, orang dia bisa kuat, sebetulnya sangat dipengaruhi dari hati. Karena Amsal jelas berkata, dari situ terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa membangun manusia roh kita sebetulnya sangat dipengaruhi dengan bagaimana kita menjaga hati kita. Sehingga sangatlah kita ingat, kalau saudara ingat di perjanjian baru, Yesus pernah menegur orang-orang Farisi. Hari itu teguran Yesus sangat tajam. Matius 23 ayat 26 dikatakan, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Kecenderungan manusiawi kita hanya seringkali menunjukkan sebuah perform atau performa yang nice looking, yang cantik, yang handsome, yang baik, tanpa saat-saat di mana hati kita nggak beres. Tanpa kita sadari, kita belum berani membereskan hati kita. Dan saya mau berkata saudara, padahal kunci bagaimana roh Anda dan saya boleh maintain, boleh konsisten, tetap kuat dan tegar, adalah ketika kita bisa menjaga hati kita. Mari saya mau mengajak melihat nasihat Paulus. Bagaimana hari itu Paulus memberikan nasihat kepada orang di Korintus. Next. Dalam 2 Korintus 4. Next ya, ayat yang ke-16. Betapa Paulus memberikan warning sekaligus nasihat. Saya rindu kita akan baca, saya bawa kita baca 2 atau 3 ayat ya. Saya minta kita baca bergantian. Nanti lelaki baca dulu, kemudian perempuan baca. Alright? Para lelaki, ada amin? Kaum Adam? Wah, kaum Adam hanya padanya saja suaranya yang awake ya. Yang lain mana nih? Kaum Adam ada di sini, ada di slide. Kaum Adam boleh baca? 1, 2, 3. Yes. Saudara sebentar. Jadi saudara perhatikan, next. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Ini adalah suratnya yang kedua hari itu Paulus menulis kepada jemaat di Korintus. Dikatakan sebab ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah itu yang mana saudara?
yang boleh kelihatan, betul? Yang sekarang Anda dan saya nampak, yang daging. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya. Setiap kita kalau semakin menuju kepada penuaan pasti ada yang merosot. Katakan kanan kiri, merosot. Katakan kanan kiri, itu biasa. Haleluya. Ya. Dikatakan ini kenapa? Ini natural, saudara. Manusia lahirnya kami semakin merosot. Dulu yang luar biasa kuat, berlari 30 kali putaran, 100 meter lah at least, ya. Tapi kalau sudah mencapai umur 50, 60, ya, mungkin perlu tanda tanya, ya, perlu bersoal, boleh nggak aku berlari, ya? Kalau seandainya dulu saudara bangun pagi, kemudian saudara begitu cergat boleh push up, sampai di sini boleh tahan push up tiap hari, ya. Tapi kalau sudah menginjak umur 40, 50, aduh, kata push up ini luar biasa. Perlu sacrifice, bayar harga, ya. Dikatakan ini biasa, manusia lahiriah kami semakin merosot. Tapi ingat, Paulus ini luar biasa. Dia kasih penekanan, namun, katakan kanan kiri, namun. Senyum kanan kiri, katakan namun. Sekalipun kamu ada yang merosot sana, merosot sini, ya, namun ini yang Paulus mau dan hati Tuhan mau. Manusia batiniah kami, katakan batiniahku. Manusia batiniahku dibaharui dari sehari ke sehari. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ini yang penting. Jangan kita hanya menonjolkan yang daging saja, tetapi kita tidak pernah mengurus yang batiniah. Ya, kalau dibawa kepada hal-hal yang daging, wah kita nomor satu. Tapi kalau ayolah kita doa, sakit perut saya kalau doa lama-lama. Nah ini bahaya, saudara. Katakan kanan kiri, mulai hari ini tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita mau membaharui manusia batiniah kita. Ada amin? Oke, next. Ayat 17. Kaum Hawa, 2, 3. Sebab penderitaan dengan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan berkat. Amin. Nah, dikatakan Paulus sekali lagi, sebab penderitaan ringan. Wow, Paulus tuh mengajari kita, apapun tipe jenis penderitaan, dikatakan bahwa penderitaan itu ringan. Katakan kanan kiri, ternyata penderitaanmu ringan. Katakan kanan kiri, ayo, ayo. Ingatkan buat jiran saudara, ternyata penderitaanmu ringan. Katakan haleluya. Yakinlah dulu saudara. Ya. Saudara, apapun jenis penderitaan kita, ternyata Paulus berkata ringan. Jadi saudara ingat ya, kalau masalah tiba-tiba naik sampai ke ini atas panas nih kepala, saudara harus berdiri dan deklarasi, hei penderitaanku ringan iblis. Katakan amin. Amin. Dan engkau tidak bisa dikuasai oleh apa yang ada di situasi luar. Sebab apa? Roh di dalammu lebih besar. Next. Satu hal saya mau ingatkan buat kita. Apa sih yang dimaksud dengan penderitaan ringan? Sebab ketika ada banyak orang, bahkan mereka berkata, Pastor, saya punya hutang 7 turunan. Masa itu ringan? Ya kan? Pastor, hari ini kayak mengalami satu masalah yang berat. Apakah itu ringan? Ada banyak hal yang kalau kita pakai logika, kita akan sangat-sangat senang untuk tidak setuju dengan perkara ini. Pastor, aku dikhianati orang terdekatku. Apakah itu penderitaan ringan? Pastor, aku diselingkuhi, aku dibegini, aku dibegitu. Apa itu ringan? Katakan. Saya harap saudara tidak ada yang mengantuk ya. Supaya apa? Saudara tangkap kebenaran hari ini.
Saya berdoa mata rohmu dibukakan. Jangan sampai kekristenan kita yang selama ini kita ingat dari kecil ya, dari anak kecil baru lahir saja langsung Kristennya. Oh Kristen ini luar biasa. Tapi jangan sampai engkau mengakhiri hidupmu tidak di dalam Tuhan. Menyedihkan nggak? Ya, mungkin ada orang yang mungkin nggak tahu di antara saudara jalan iman saudara. Mungkin berapa orang baru dibaptis. Mungkin beberapa saudara baru kenal Yesus. Tetapi kalau engkau on fire, saya percaya engkau akan bisa selesaikan destiny. Amen. Jadi jangan terlalu bangga untuk anda-anda, kita-kita, saya juga ya lahir Kristen. Wah, luar biasa. Memang itu nilai plusnya ada. Tapi kalau kita tidak jaga, ingat saudara, karena kekristenan itu perjalanan iman dengan Tuhan. Kalau kita tidak jaga, and the end ternyata kandas, yang rugi juga kita. Paulus menyatakan bahwa sebuah penderitaan yang kita hidup, yang kita alami di bawah bumi itu dikatakan penderitaan ringan. Kenapa? Di sini Paulus sendiri sampai dia memberikan contoh. Di ayat yang ke-8 sampai 9 2 Korintus 4, saya baca, saudara perhatikan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, boleh nggak Anda menemukan ya, mata saudara nangkap nggak? Dari tulisan Paulus di ayat 8 sampai 9. Sering Paulus berkata apa sehingga Paulus pada akhirnya berani memberikan statement bahwa penderitaan itu ringan. Coba perhatikan ayat ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Siapa yang boleh menemukan? Yes, pandai. Tepuk tangan untuk Siska. Haleluya. Kata muncul yang di sini sering diucapkan yaitu namun. Ini berbicara bahwa ada yang namanya perlawanan. Ada sesuatu di mana bertolak belakang. Saudara paham tak? Jadi seperti ini maksudnya yang sederhana. Sekalipun engkau diizinkan dibawa Tuhan seandainya masuk di dalam sebuah situasi yang susah, namun Tuhan ada di sana. Ketika mungkin Tuhan izinkan engkau sakit, belum sembuh-sembuh, namun Tuhan menyediakan damai sejahtera. Amen. Ada amin. Ada amin. Saya rindu saudara cari kawan 2-2 orang. Ayo, cari kawan 2-2 orang. Carilah siapapun. Ayo, kerjakan cepat-cepat. Sudah? Pandang matanya. Pandang matanya. Oke, dekat-dekat dulu. Saya rindu saudara boleh menjiwai dan mengalami apa yang Paulus alami. Namun Yesus akan menghiburmu. Sekalipun hatimu babak belur. Saya tak tahu apa artinya ya. Kalau babak belur udah tingkat level tinggi lah itu ya. Sekalipun hatimu hancurin berkeping-keping maksudnya. Tetapi Yesus mencintaimu. Ada amin. Ada amin. Sekalipun. Makanya kenapa Paulus berani memberikan jaminan penderitaan yang ada di bumi itu ringan. Karena yang Paulus berkata dalam segala hal. Ini dalam segala hal saudara. Dia ditindas. Mereka ditindas. Ketika saudara memahami kekristenan di perjanjian baru, itu gak semudah zaman sekarang. Perjanjian baru kekristenan menghadapi sebuah tindasan demi tindasan, sebuah aniaya demi aniaya. Tetapi Paulus berkata, namun tidak terjepit. Makanya tidak heran ya, saudara masih ingat semboyan berkata, kekristenan ini ya, makin ditekan, makin yes. Sebab apa? Karena kita punya Allah yang besar. Ada amin. Ada amin. Dan kekristenan yang sejati harus demikian.
Anda dan saya akan dibawa Tuhan sesuai level iman saudara. Tetapi kalau Tuhan lihat engkau mampu, percaya dan lihat ini, dengar ini. Di dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru, ketika Yesus sudah penuh Roh Kudus, Yesus sendiri dibawa Roh Kudus. Perhatikan Lukas 4 baca. Roh Kudus membawa Yesus masuk di padang gurun. Yesus anak Allah, yes. Yesus manusia 100%. Yesus sendiri dibawa Roh Kudus masuk di masa padang gurun. Dan ketika Yesus dibawa masuk ke padang gurun, karena Yesus penuh dengan roh. Dengar kuncinya. Makanya penting hari-hari terakhir menuju kesukaran ke depan. Saudara dan saya, orang pandai gak cukup, orang pintar gak cukup, orang banyak kaya, banyak duit gak cukup. Tapi setiap kita pasti dimampukan kalau Anda dan saya punya kekuatan roh yang luar biasa. Katakan amin. Yesus sendiri dibawa Roh Kudus masuk padang gurun. Tetapi karena Yesus penuh dengan roh, dicobai, diuji, dites seperti apapun, Yesus keluar dengan kemenangan. Saudara percaya bahwa ketika engkau diizinkan Tuhan masuk di padang gurun, dan Tuhan di atas sana nengok, memang kau yakin, kau mampu lah ini. Ya, saudara boleh nggak kalau Anda berada dalam situasi masalah, saya kasih tips ya. Kalau Anda di dalam situasi tekanan masalah, coba belajar tengok langit dulu. Seboleh mungkin tengok langit dulu. Supaya apa? Supaya pikiran kita ini terbuka bahwa di bawah bumi itu masih ada yang jauh lebih besar. Katakan kanan kiri, jauh lebih besar. Jauh lebih dahsyat dari masalahmu. Tanya dulu dia, ada amin kah? Ada amin enggak? Amin. Maka di sini Paulus mengingatkan bahwa sebab penderitaan yang ringan itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. Apapun yang kita hadapi hari ini, saudara harus ingat, setiap kita harus punya fokus hidup pada kekekalan. Katakan amin. Kalau Anda dan saya fokus hidupmu kekekalan, maka apapun yang terjadi di bumi, engkau tahu itu semua hanya sekolah kehidupan. Katakan amin. Ada di antara saudara yang sudah ambil mungkin ya level medium, ada yang mungkin di bawah Tuhan level yang agak naik sedikit medium ya. Oh mungkin beberapa saudara levelnya masih sikit-sikit ya. Makanya penderitaan nggak terasa sekali. Tapi kalau saudara di bawah Tuhan kepada level yang semakin level, Anda pasti setuju dengan Paulus katakan haleluya. Haleluya. Haleluya saja, yang kurang mengerti haleluya. Yang Anda mengerti, Anda senyum dengan Roh Kudus, katakan yes, aku percaya aku akan keluar dengan kemenangan. Ada amin. Dan Paulus mengingatkan buat kita. Next, ayat 18. Baca sama-sama 2-3. Sebab kami yes adalah apa? Kuat-kuat. Yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah. Inilah pentingnya kenapa kita harus bangun manusia roh kita. Inilah penting kita harus jaga manusia batiniah. Tiap hari harus dibaharui. Tiap hari harus dibaharui. Tiap hari harus suka bertobat terus. Jangan merasa diri terlalu holy ya. Wah aku sudah cukup lah kudus pastor, gak usah bertobat. Saudara saya mau berkata, tiap hari kita harus banyak pertobatan. Sebab apa? Tanpa kita sadari hati kita di mana Roh Kudus bekerja akan sering kali kadang-kadang berbuat salah. Makanya kita perlu jaga hati. Katakan jaga hati. Kenapa ini penting? Karena kalau hati kita sakit, nah ini contoh hati yang sakit. Next. Boleh dibuka satu-satu ya. Oke, kesukaran, penderitaan, kesulitan adalah awal mujizat. Ya, saya lupa ini. Ayo katakan 2-3. Kesukaran, penderitaan, awal apa? Yes, katakan awal mujizat. Terima yang terbaik dari Tuhan. Makanya kalau ada masalah datang harus suka senyum.
Pandai yang menjawab. Suka senyum. Boleh saudara? Again ya, lagi. Ini kayaknya ada mujizat mau datang dalam hidup kami. Ini kayaknya ada mujizat mau datang dalam hidup keluargaku. Ada amin? Saudara harus punya hidup yang namanya apa? Sepakat dengan Tuhan. Yesus saja dibawa di padang gurun, apalagi Anda dan saya. Siapa di atas Yesus? Siapa level manusia di atas Yesus? Jadi pandai-pandailah kita paham ya. Yesus saja sendiri dibawa melewati padang gurun, apalagi Anda dan saya. Haleluya. Jaga hati. Alright. Contoh hati yang sakit. Ayo baca sama-sama 2, 3. Next. Iri hati, kepahitan, kecewa, dendam, luka lama, sombong, sakit hati. Wah, siapa mau hatinya berwarna seperti ini? Terlalu banyak menumpuk kemarahan, iri hati, kepahitan, kecewa, dendam, luka lama, ya. Cinta lama tumbuh kembali itu bahaya juga ya. Luka lama, sakit. Mari saudara, kita, Anda dan saya harus punya kerelaan bereskan tiap hari. Supaya hati Anda dan saya tidak hitam seperti ini. Satu artikel saya suka, dia berkata, tiada istilah mulut jahat tapi hati baik. Perah limau tidak akan mengeluarkan air jagung, ya kan? Hampir saya mau ganti. Perah limau tidak akan mengeluarkan air durian, ya kan? Baunya pasti. Apa yang terbit di mulut, itulah gambaran sebenar di hati. Sama ada baik ataupun, makanya jaga hati itu penting. Nah, sekarang kita lihat perbedaan hati yang sehat. Next, baca 2, 3. Bersyukur, tenang. Kalau orang di dalammu sudah beres, saya percaya semuanya pasti tersettle. Kalau di dalammu beres, saya percaya imanmu akan bertumbuh. Kalau di dalammu beres, maka perkataanmu yang keluar itu baik. Kalau di dalam kita beres, pikiranmu pasti positif. Ada amin? Tengok jiranmu, aku percaya engkau seperti itu. Amin. Hati yang di dalam Alkitab ada beberapa contoh. Next. Saya tidak saudara baca, tapi saudara boleh baca di rumah. Ya, next. Yaitu apa? Orang-orang yang hatinya atau tidak menjaga hati. Next, yang pertama yaitu Hawa. Hawa itu hari itu memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan. Kenapa? Hatinya tertarik. Saudara, pohon yang ditanam di tengah pengetahuan yang baik dan jahat, hari-hari dilewati Adam sama Hawa tak? Pasti dilewati. Tapi satu hari hati Hawa tertarik. Hati-hati ya dengan hati kita. Haleluya. Hari-hari Anda yang suami istri nih, ayo suami istri, halo angkat tangan suami istri, ya. Hari-hari engkau mungkin bekerja dengan perempuan atau lelaki lain yang agak sedikit ada nilai plusnya. Konon lebih cantik, lebih handsome. Hari-hari lewat, ya kan? Dan engkau melihat orang ini baik sangat, gitu. Apalagi hari-hari dia bagi engkau breakfast. Nasi lemak ya Pak Cik. Ya Pak Cik, uncle, mau nasi lemak kah? Sebelum kerja berat makan dulu. So sweet ya saudara. Itu 1 hari, 2 hari. Ih panas macam ini, Ju minum cendol. Iya saudara. Habis itu apa? Terus ya, terus. Begitu manis, begitu baik perangainya. Ingat, hari-hari sampai 1 kali hati Anda tertarik dan Anda lupa dia adalah tanaman jiran saudaramu. Haleluya ya, Anda yang paham-paham ya. Saya mau berkata hati-hati
dengan hati kita. Ada amin. Jangan mudah tertarik. Ya, Anda muda-mudi, haleluya. Anda adalah peluang besar untuk tertarik dengan banyak godaan di dunia. Kenapa? Karena Anda belum ada perjanjian. Ya, kalau orang ada perjanjian masih puji Tuhan lah, ya kan kekuatannya ada ikatan, bah. Tapi kalau Anda belum ada perjanjian, Anda akan mudah sekali tertarik. Persoalannya adalah apakah Anda sanggup membezakan, ya, mana yang dari Tuhan atau yang mana dari hantu. Haleluya. Itu saja perbezaannya. Tipis pastor perbezaannya. Yes. Bahkan kadang-kadang akan ditawarkan hari demi hari. Makanya kenapa Anda butuh manusia, rohmu harus bertumbuh. Sehingga matamu melihat bukan hanya melihat yang kelihatan saja, tetapi yang tidak kelihatan. Dan itu diperlukan proses. Dia tidak hanya tiba-tiba terjadi di satu malam. Tidak, saudara. Tapi sebuah perjalanan kehidupan. Kedua, contoh seorang yang bernama Kain. Ya, padahal saudara kandungnya sendiri bisa iri hati, saudara. Hari itu dia berani bahkan sampai membuat keputusan membunuh adik kandungnya. Kenapa? Iri hati, simple. Anda baca di Alkitab, dikatakan karena Kain membuka peluang. Kain membuka kesempatan. Jangan buka kesempatan terhadap tipu daya iblis. Ada amin. Ada amin. Ada amin muda-mudi. Makanya saudara muda-mudi, khusus muda-mudi, tahu nggak kunci apa yang Mazmur berkata? Bagaimana orang muda bisa menjaga hidupnya dengan bersih? Dengan apa? Anda yang baca Alkitab tahu jawabannya. Firman Tuhan. Yang ketiga yaitu Saul. Saul adalah seorang yang sekali lagi dia sudah raja, ada posisi, tapi dia tetap bisa jealous, dia panas hati kepada Daud. Kenapa saudara? Kenapa? Karena hari itu roh yang daripada Allah sudah diangkat. Makanya hati-hati saudara. Menjaga roh yang manis itu gak gampang. Setiap orang, saya mau berbicara, termasuk bukan hanya sekedar jemaat, ya, termasuk khusus pelayan. Melayani tiap minggu, kalau Anda dan saya tidak jaga manusia rohmu, one day engkau akan bisa mengalami kekandasan rohani. Apalagi yang melayani, kita yang melayani. Kita yang melayani itu transfer roh, betul nggak? Mengeluarkan dari dalam keluar. Nah di dalammu nggak pernah engkau isi, maka one day kering keronta dan kita akan mengalami bahkan ada banyak masalah. Saudara yang terkasih, mari kita belajar, mari bangun manusia roh kita. Dan itu sangat perlu yang namanya apa? Sebuah pengorbanan. Tapi ingat, pengorbanan yang tidak pernah sia-sia. Keempat, Haman. Seorang yang bernama Haman. Hanya karena orang yang bernama Mordekai tidak memberi hormat, dia bisa panas hati. Dan lagi bahwa dia berencana untuk apa? Berencana mau membunuh Mordekai. Tetapi ternyata dia salah alamat. Mordekai adalah biji mata Tuhan. Haleluya. Bukan dia yang mau dibunuh. Akhirnya kembali si Haman yang akhirnya dibunuh. Saudara, jaga hati ini penting. Dan saya mau berkata, seorang di dalam Alkitab di mana yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan, seorang yang bernama Daud. Hari itu ketika Allah melihat Saul tidak berkenan, Allah sudah mempersiapkan dan melihat di bumi. Allah berbicara kepada Nabi Samuel, aku sudah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Saudara, hidup ini sebetulnya sangat dipengaruhi sikap hati. Anda bisa naik, Anda bisa turun karena sikap hati. Saudara percaya atau tidak? Makanya hati itu penting dijaga. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7 ya, kita baca 2-3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang atau sebab aku telah menolaknya.
Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat, tetapi katakan kanan kiri, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Kalau Tuhan melihat hati kita, saya mau berkata, kita harus siapkan diri kita. Saudara, sekarang saya rindu untuk membawa kita dalam beberapa ayat Alkitab, di mana Tuhan mau kita membaharui kehidupan kita. Secara khusus, bagaimana Tuhan mau kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Hati-hati agar hati kita tidak menyimpang, tidak terbawa kepada sebuah penyimpangan. Bagaimana kita juga punya roh yang teguh dan kuat. Hari itu Allah berbicara kepada Yosua. Kali ini saya tidak tulis di slide, tapi saya rindu saudara buka Alkitab saudara, Yosua 1 ayat yang ke-7. Belum ya. Yosua 1 ayat yang ke-7. Saudara mari baca Alkitab saudara. Dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang. Saudara, bagaimana kita memiliki yang namanya roh yang tabah, roh yang kuat. Jangan sampai hatimu menyimpang ke kanan dan ke kiri. Miliki hati yang lurus, katakan hati yang lurus. Hati yang lurus. Miliki hati yang benar. Oleh karena itu, izinkan dan relakan Tuhan membentuk hati kita. Saudara tahu tak bagaimana hari itu bangsa Israel bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Satu bangsa yang harusnya mengalami perjanjian, satu bangsa yang mengalami mujizat, satu bangsa yang mengalami semua kebaikan Tuhan. Tetapi karena mereka tidak sadari, mereka menyimpang sehingga mendatangkan kutuk dalam hidup mereka. Saudara mari saya ajak kita buka. Dikatakan Yesaya 63. Yesaya 63. Ya, ayat yang ke-8 hingga 10. Yesaya 63 ayat 8 hingga 10. Firman Tuhan berkata, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tapi, perhatikan, mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia, siapa ia? Menjadi musuh. Siapa ia? Siapa ia? Kata ai besar berarti itu menunjuk tuh. Maka Tuhan berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara semua perhatikan ke depan. Adakah kita pernah berpikir kalau kita tidak jaga hati kita, sampai hati kita benar-benar menyimpang, benar-benar serong? Hati-hati saudara, Alkitab berkata sampai Allah sendiri jadi musuh kita. Katakan wow. Tanya kanan kiri, kamu mau jadi musuh Tuhan tak? Saudara ya, jangan pernah berpikir untuk kita menyimpang dari jalan Tuhan. Ada amin? Ada ayat berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Betul? Memang betul, tapi coba ganti. Seandainya jika Tuhan menjadi musuh kita, siapa yang boleh menolong kita? Langsung tidak ada. Dan itu mengerikan. Jangan sampai hati kita menyimpang. Ada amin? Saudara mau jaga hati? Saudara mau jaga hati, amin? Karena apapun yang terjadi, manusia rohmu kuat atau tidak, itu dipengaruhi dari hati kita. Dan saya mau tunjukkan buat kita bagaimana
kita bisa menjaga hati. Kuncinya ini sangat penting. Ayo semuanya buka Alkitab saudara. Amsal 20 ayat 30. Amsal 20 ayat 30. Semua sudah siap? Baca kuat-kuat. 2, 3. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Adalah baik kalau kita mengizinkan Tuhan membentuk hati kita. Pukulan membersihkan lubuk hati. Makanya saudara bersyukur kalau ada kalanya Tuhan pakai cara di mana Tuhan mengizinkan, perhatikan, mengizinkan kita dididik Tuhan, dibentuk Tuhan, bahkan direndahkan Tuhan. Supaya apa? Supaya hati kita bersih. Katakan amin. Salam kanan kiri, katakan, kamu mau hatimu bersih tak? Ya, mau hatimu bersih? Ini Amsal berkata pukulan yang membersihkan lubuk hati. Ayat ini ditulis dengan satu gambaran hari itu, cara orang mencuci baju tapi dengan cara di kampung. Saudara tahu kampung-kampung cara untuk mencuci baju? Ya, bukan hanya esek-esek saudara. Kalau di Jepang ada beberapa tempat pakai kayu besar, pang, pang, pang. Saudara, saya mau berkata ya, sebetulnya itulah salah satu cara hati kita bisa bersih. Ada kalanya engkau akan diizinkan jumpa dengan orang di sekelilingmu yang akan mempertajam hatimu. Orang salah mengerti dengan engkau, ya kan? Apalagi orang menghina saudara, orang merendahkanmu. Nih di sini lagi lagi dibersihkan, ya lagi dipukul ya, dipukul, dibersihkan, bang gitu ya. Anda lagi disakiti, Anda dikhianati. Nah disitulah cara atau testing terbaik. Bagaimana hati kita bisa berespon dengan benar. Kalau yang engkau selama ini engkau hadapi yang tidak baik dan engkau merespon juga tidak baik, maka saya yakin Anda belum lulus. Hati ini mempengaruhi saudara. Haleluya. Hati ini mempengaruhi. Anda mau berespon yang manis? Anda mau berespon yang manis? Kalau engkau disakuti, mau nggak diam saja? Gitu. Tanya kanan kiri, kau mampukah? Bersama Yesus. Ingat kuncinya, bersama Roh Kudus. Yesus menang juga karena bersama Roh Kudus. Ya, saya mau awal kita untuk baca ini ayat terakhir. Jom kita tengok. Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 14 hingga 21. Saya rindu semua baca sama-sama ya. Mazmur 51. Oke, kita baca dari ayat 10 dulu, ayat 10. Tapi di sini dalam kurungan ayat 12. Jadikanlah aku hatiku tahir. Oke? 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan Saudara perhatikan, roh yang teguh itu akan muncul ketika hati kita tahir. Roh yang teguh akan muncul ketika kita membaharui batin kita. Yang selanjutnya, jangan membuang aku dari, dan janganlah mengambil rohmu yang, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh. Bagaimana hati kita terus bersih? Ketika kita punya roh yang rela dibentuk. Katakan amin. Amin. Kalau engkau mengalami didikan Tuhan, izinkan rela. Jangan engkau malah, Tuhan nggak maulah,
nggak akan jadi-jadi, saudara. Amin, saudara. Minta roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah, yaitu apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Wow, ini adalah korban sembelihan di hadapan Tuhan. Ya, mari kita belajar. The Message Bible, dia pakai terjemahannya luar biasa. Dia berkata, saya belajar menyembah Tuhan ketika harga diri saya hancur. Boleh saudara? Ngeri-ngeri sedap ya? Tapi katakan kanan kiri, kau pasti boleh. Dan saya berdoa setiap kita pasti boleh. Dan saya mau mendorong mulai hari ini, saya minta setiap kita, kalau kita mau bangun manusia roh kita, kalau Anda dan saya mau bangun manusia roh kita, izinkan hati kita dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari saya undang semua yang melayani. Saya rindu setiap saudara, mari datang ke Tuhan dengan hati yang terbuka. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari kita responi dengan manis. Mari pujikan pujian ini menjadi doa di hadapan Tuhan. Yes Lord. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, Yesus. Menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati, katakan tak sempurna, perlu campur tanganmu. Mari angkat tanganmu, katakan, hatiku mengasihimu, hatiku, ya Tuhan, haleluya, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengerti.
hadapan Tuhan. Mari letakkan tanganmu di hatimu. Allah Roh Kudus, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Apapun kondisi yang mereka hadapi hari-hari ini ya Bapa, izinkan Tuhan, izinkan Tuhan, biar kami memiliki kerelaan untuk dibentuk ya Bapa. Mulai hari ini kami rindu Tuhan, untuk kami senantiasa mendidik hati kami Tuhan, untuk kami boleh jaga roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Hamba berdoa Engkau jamah setiap hati umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Jika ada di antara mereka hati mereka pahit karena kehidupan, jika ada di antara mereka hati mereka kecewa karena kehidupan, Roh Kudus akan menyembuhkan mereka. Sembuhkan hati mereka Tuhan, sembuhkan dan pulihkan hati mereka Bapa. Dan biar mulai hari ini mereka mau menyerahkan hati mereka bagi Yesus, berkomitmen hanya untuk Yesus. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka, Engkau tolongi mereka. Setiap kami juga Tuhan, untuk kami merespon dengan benar. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa meteraikan firman-Mu Tuhan sampai ke lubuk hati kami. Dan mulai hari ini biar hidup kami bangun manusia roh kami. Kami tidak mau hidup remeh-temeh Tuhan, tapi kami mau hidup bagi Kristus dan untuk Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau mencintai Engkau apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, sampai Engkau menjemput kami di awan-awan, sampai kami kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar setiap kami yang akan sebentar mikul dan akan makan tubuh Tuhan, makan roti sebagai lambang tubuh Tuhan, minum anggur sebagai lambang darah-Mu, biar setiap kami akan dibawa Tuhan semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau. Kami tidak akan menjadi orang Kristen yang terombang-ambing ya Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang kokoh di dalam Engkau. Mari urapi perjamuan kudus nanti Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Saya membawa kepada semua yang petugas boleh ke depan. Dari hatimu, hatiku mengasihimu,
saudara, mari sesiapa di antara saudara yang belum dilayani, Anda boleh mengangkat tangan. Ya, mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari Anda pegang roti di sebelah tangan kanan dan angkat tinggi di atas kepalamu. Haleluya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang Kau sudah utus anak-Mu lahir ke dunia, berkorban untuk kami, bahkan mati sampai di Kalvari ya Tuhan. Ini saatnya dengan iman kami mau percaya, kami juga rindu biar kami sehati, satu tubuh dengan Tuhan. Sebentar kami akan makan roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan. Hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama makan. Sekarang mari angkat anggur di sebelah tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Yes, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan, sebentar kami akan melakukan di dalam hadirat-Mu, minum anggur sebagai lambang darah Yesus. Kami berdoa oleh kuasa darah Yesus, membersihkan hati kami, membersihkan semua kehidupan di dalam hidup kami yang tidak benar. Semua kutuk sakit penyakit dicabut di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mengalami kepenuhan Allah di dalam nama Yesus. Mari minum bersama-sama darahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat dan bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari ucapkan syukur. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk jaminanmu. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja melampaui segala pikiran manusia kami akan melakukan janji-janji Tuhan, melakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami Tuhan. Hamba berdoa meteraikan Tuhan perjamuan kudus hari ini, dan setiap kami akan mengalami terobosan, mengalami perubahan yang baru di dalam Engkau, dan setiap kami akan mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Bahkan setiap kami yang sudah melakukan perjamuan kudus hari ini ya Bapa, kami dan keturunan kami akan diluputkan dari semua mara bahaya. Kami dan seisi keluarga kami dan keturunan kami akan mengalami perjanjian demi perjanjian yang dari Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sama-sama diberkati katakan amin, amin, amin. God bless you. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church
Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu